Jepang menawarkan gaji tinggi, menawarkan fasilitas yang baik, penghargaan terhadap tenaga kerja juga baik, kemudian nanti ada uji kompetensi Jepang dan lain-lain. Namun demikian di balik itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan syarat-syarat itu biasanya agak susah. Tapi kalau kita jalankan betul syarat-syarat itu pasti bisa. Ada sistem magang dengan difasilitasi IMM. Ada sistem magang yang difasilitasi oleh Kadin. Ada program G2G. Biasanya program G2G ini di sektor kesehatan, perawat atau caregiver. Ada sektor SSW, Specific Skill Worker. Nah, SSW ini menawarkan banyak sekali sektornya, yaitu ada 14 sektor. Di antaranya itu ada caregiver, ada industri kebersihan, cleaning service, ada industri otomotif, ada industri penerbangan, ada industri pertanian, dan ada yang profesional juga dibutuhkan sama dia, yaitu industri konstruksi dan perkapalan. Itu bisa melalui online. Jadi Anda dapat melakukan sendiri, mendaftar sendiri, mengupload sertifikat, sudah punya segala macam sudah. Tinggal di-upload sendiri. Syarat untuk menuju ke sana, semua syarat itu harus mampu berbahasa Jepang dengan baik. Nah, Jepang punya standar namanya N. Nah, yang dibutuhkan syarat itu adalah sampai dengan N4. Karena N itu harus pakai sertifikat yang ditunjuk oleh Jepang. Biasanya lembaga-lembaga yang menguji N itu ditunjuk oleh sama Jepang. Nah, yang kedua adalah syarat teknik. Syarat teknik itu adalah syarat bahwa Anda punya skill. Punya skill tau ya, misalnya caregiver tadi harus lulus skill caregiver. Terus kemudian cleaning service harus lulus cleaning service. Terus kemudian tukang las harus lulus tukang las untuk konstruksi dan sebagainya. Nah, dan administrasinya itu apa Pak? Satu ya ada KTP, ada paspor, kesehatan, harus dinyatakan sehat. Yang dinyatakan sehat tadi itu sesuai format atau sesuai permintaan Jepang. Jadi nanti ada format yang harus dicek. Terus kemudian usia harus 18 tahun, tidak boleh kurang 18 tahun. Kemudian bisa terdaftar di asuransi dan lain-lain. Nah, ini untuk penanggulangan perlindungan. Jepang itu juga mengasuransikan Anda, tetapi di dalam negeri ini alangkah baiknya juga Anda diasuransikan. Untuk biaya kursus, keadaan di lapangan banyak variasinya, tergantung kursusnya. Ada yang pulang pergi atau dia boarding. Boarding itu bisa makan sendiri, bisa makan di dalam kursus itu. Kemudian biaya untuk cari dokumen, untuk visa, untuk penerbangan, semua itu biasanya akan dibantu oleh SO yang ditunjuk oleh RSO. RSO itu posisinya ada di Jepang karena RSO itu ditunjuk oleh AO. AO itu pengguna menunjuk agen namanya RSO. Kemudian agen itu bekerja sama dengan SO. SO itu yang ada di dalam negeri sini, ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Semarang, ada di mana-mana. Kemudian ini biasanya ditunjuk oleh kawan-kawan Kementerian Tenaga Kerja bahwa itu benar, itu kredibel dan lain-lain. Tapi kawan-kawan cukup hati-hati. Nah, pekerjaan SO adalah menyiapkan Anda semua, membantu Anda semua secara teknis maupun administrasi agar dapat disondingkan ke RSO tadi atau ke agen tadi sehingga dapat bekerja sesuai dengan keahlian Anda masing-masing. Ini khususnya bagi orang-orang atau kawan-kawan yang baru mau bekerja di Jepang. Tapi ada juga Jepang itu menerima kawan-kawan yang magang Jepang. Nah, magang Jepang itu satu yang dibutuhkan adalah sertifikat eligibility, kemudian dan tidak perlu pakai N karena itu sudah dianggap baik. Kunjungi so.kemenaker.go.id. Di situ banyak pilihan-pilihan. Tentunya yang Anda pilih adalah yang berkualitas. Yang kedua adalah yang lebih dekat dengan rumah Anda atau tempat Anda berdomisili, karena dia akan lebih tanggung jawab. Kalau ada penipuan, ada macam-macam, Anda bisa tahu orangnya, bisa tahu rumahnya dan lain-lain, sehingga dia akan lebih bertanggung jawab. Ke Dinas Tenaga Kerja saya menghubungi boleh, UPT BP2MI bisa dilakukan itu.
Ada beberapa kasus yang sekarang sudah diproses di kepolisian, maka harus hati-hati juga. Hanya memang banyak orang yang mengaku-ngaku RSO, hati-hati juga ini. Ini sudah berkembang di masyarakat, perusahaan dia mengaku RSO, tapi kita bisa cek dia RSO atau tidak. Nah ini kan gaji tinggi, kategori di kita ini gajinya tinggi. Pasti di balik itu pasti ada cara-cara untuk menipu, cara-cara untuk mensiasati agar ada keuntungan secara pribadi lah. Nah ini namanya penipuan, oleh karena itu juga harus benar-benar kawan-kawan hati-hati betul. Tapi saran saya lakukan dengan sendiri, kita pemerintah akan membantu, akan memfasilitasi mana yang terbaik. Niat dan hati-hati. Oke.